Halo Sobat YouTube yang setia nonton alur film. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya kan? Dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kalian yang berpuasa. Sedangkan saya tidak berpuasa. Iya. Oke Mas Bro, pada kesempatan kali ini gue akan menceritakan alur film dengan judul Cashback. Film ini dirilis pada tahun 2006. Film ini menceritakan bahwa ada seorang pemuda yang dapat mengendalikan waktu. Pemuda ini memanfaatkan kesempatannya untuk melukis bagian mantap-mantap perempuan. Oke, daripada kalian ngiler nunggu alur cerita filmnya, lebih baik kita langsung saja ke alur ceritanya. Dan sebelum lanjut, boleh dong gue intro dulu guys. Sebagai pelengkap, di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pemuda yang bernama Ben yang lagi bertengkar dengan pacarnya yang bernama Susi. Dia bertengkar karena Ben tidak memberikan jatah kepada pacarnya yaitu Susi. Kemudian setelah hubungan mereka putus, si Susi pun memiliki pacar baru bernama Mas Jengken. Si Mas Ben yang sakit hati pun hanya bisa duduk dan melihat mereka berdua dengan perasaan kacau. Kemudian datanglah teman Mas Ben ini bernama si Juki. Si Mas Juki ini menyarankan si Mas Ben untuk mencari pacar baru agar si Mas Ben ini tidak galau lagi. Malam harinya si Mas Ben pun menelpon si Mbak Susi karena si Mas Ben ini rindu seberat kapas. Mas Ben pun mengajak si Mbak Susi untuk balikan, namun si Mbak Susi tidak mau dan katanya dia sudah punya pacar. Mas Ben pun bertanya kepada Mbak Susi apakah Mbak Susi pernah bermantap-mantap dengan pacarnya. Kemudian Mbak Susi pun berkata iya. Mendengar perkataan mantannya, Ben pun galau berat sambil membayangkan bahwa si mantannya itu setelah mantap-mantap dengan pacar barunya. Ben pun berniat membakar foto kenangannya bersama Mbak Susi atau mantannya. Namun Ben mengurungkan niatnya. Mengetahui hal itu, Mas Ben pun tidak bisa tidur hingga berhari-hari dan frustasi. Aduh, gimana sih, masih banyak lah cewek cok, BO aja. Minggu berikutnya kita diperlihatkan Mas Ben yang sedang berbelanja di supermarket. Sambil menunggu Mbak kasir menghitung belanjaannya, si Mas Ben melihat ada loker tertempel di dinding supermarket tersebut. Manajer supermarket tersebut mencari karyawan yang mampu bekerja pada malam hari. Ben pun kemudian datang untuk melamar kerja di supermarket tersebut. Mas Ben ini mencari kesibukan agar dia bisa move on dari mantannya yang bernama Mbak Susi. Tiba-tiba si manajer supermarket tersebut menerima si Mas Ben karena si manajer tersebut melihat Mas Ben ini sangat sanggup bekerja pada malam hari. Keren juga nih. Di supermarket itu Ben memiliki 4 orang teman yang bernama Sharon, Matt, Barry, dan Ryan. Setelah sekian hari Ben bekerja di supermarket tersebut, Ben merasa waktu berputar sangat cepat dan ternyata ia belum tidur selama berhari-hari alias sudah 2 minggu. Matanya udah bengkak banget tuh. Kemudian tanpa ia sadari waktu pun mulai melambat dan akhirnya berhenti. Mas Ben yang menyadari bahwa orang-orang di sekitarnya pada berhenti, ia pun memanfaatkan waktu untuk melukis bagian mantap-mantap tubuh dari mbak-mbak yang ada di supermarket tersebut. Kebetulan Mas Ben inilah seorang seniman. Coba gue jadi Mas Ben, hendak gue lukis lah tuh orang. Kemudian waktu pun berjalan normal setelah Mas Ben mengkretekkan jari-jari tangannya. Keesokan harinya, selana si Mas Ben dipelorot oleh teman-temannya. Si Sharon pun hanya bisa ketawa melihatnya. Padahal mukanya si Sharon ini senang kok ngelihatnya. Pada saat di ruang ganti, si Mas Ben pun menghampiri si Sharon dan bertanya, "Mengapa kau cepat-cepat pulang?" Dan si Sharon pun menjawab, karena dia sudah bertukar shift, bahwa dia sekarang sudah shift siang. Karena si Mas Ben sudah tertarik sama Sharon, Mas Ben pun akhirnya menghentikan waktu. Namun sayangnya, ia hanya dapat memperlambat waktu. Kasian deh lu Ben. Dan pada saat si Mas Ben kembali bekerja, teman-temannya si Mas Ben pun menjahili si Mas Ben dengan sembunyi di balik tisu, dan teman-temannya pun berkata bahwa dia akan berkencan dengan si Sharon dan mantap-mantap bersama. Karena si Mas Ben kesal, dia pun langsung pergi meninggalkannya. Sambil berjalan, si Mas Ben pun merenungi bahwa kenapa setiap orang yang dia sukai selalu membuatnya sakit hati. Saat di ruang ganti pria,
Matt yang baru datang langsung ditanyai oleh temannya yaitu Barry. Barry pun bertanya bagaimana kencanmu dengan si Sharon. Si Matt pun berkata bahwa barang si Sharon sangat aduhai dan menarik. Mas Ben yang mendengar itu sangat kesal dan marah. Tiba-tiba si manajer pun datang menginfokan bahwa akan ada lomba pertandingan futsal dengan supermarket lain. Saat pertandingan berlangsung, si Matt tidak sengaja menendang bola ke arah muka manajernya dan mengenai manajernya. Seketika si Mas Ben pun menghentikan waktu bahwa tim mereka telah kalah 26-0. Kemudian si Mas Ben pun pergi membeli minuman. Saat membeli minuman, tiba-tiba Mas Ben mendengar suara. Kalau ia sudah menghentikan waktu, kenapa masih ada yang bisa bergerak? Si Mas Ben pun penasaran. Setelah si Mas Ben mencarinya, ternyata masih ada seseorang yang dapat menghentikan waktu selain dirinya. Kemudian si Mas Ben pun kembali ke pertandingan dan memulihkan waktu kembali dengan cara meregangkan tangannya. Akibat dari tendangan si Matt tadi, hidung manajernya pun patah dan mengeluarkan banyak saus. Akibat kejadian itu, si Matt pun buru-buru mengantar manajernya ke rumah sakit dan si Matt pun menyuruh si Mas Ben mengantar si Sharon pulang ke rumahnya. Si Mas Ben ini bukannya mengantar si Sharon pulang, malah mengajaknya pergi kencan. Di tempat kencan, si Mas Ben pun memberanikan diri untuk bertanya, bagaimana kencanmu kemarin dengan Matt dan temannya? Sontak si Sharon pun kebingungan, aku tidak ngapa-ngapain kok. Aku hanya berteman saja, kata si Sharon. Di sini si Mas Ben pun merasa lega. Kemudian si Sharon dan si Mas Ben pun akhirnya saling tukar pikiran dan saling cerita tentang masa depannya. Dan si Mas Ben ini mengatakan bahwa ia bercita-cita ingin menjadi pelukis terkenal. Padahal yang dilukis gunungnya si Sharon, anjay. Si Sharon pun sangat senang mendengarkannya, dan ia pun berkata bahwa ia bercita-cita ingin memiliki pacar seorang pelukis. Keesokan harinya, si manajer Mas Ben dengan hidung patahnya mengundang karyawannya untuk hadir di acara ulang tahunnya. Namun si Sharon ingin mengajak Ben sebagai pasangannya ke pesta ulang tahun manajernya dan Ben pun mengiyakannya. Dan kini si Mas Ben pelukis handal tersebut sudah 4 minggu tidak pernah tidur. Seperti biasanya, si Mas Ben pun kembali menghentikan waktu. Kali ini yang dilukis adalah si Sharon. Si Mas Ben pun melukis si Sharon beribu dan berulang-ulang kali sampai ia menemukan titik terang. Saat di ruang ganti, si Sharon pun menyuruh Mas Ben untuk menjemputnya ke acara pesta ulang tahun manajernya. Tiba-tiba, si Mas Ben pun dicipok oleh si Sharon. Akibat dari cipokan itu, si Mas Ben pelukis handal pun akhirnya tidur hingga berhari-hari dan ia terbangun karena dikagetkan oleh suara telepon yang berdering. Dan ternyata itu adalah si Matt yang menjahilinya. Matt berpura-pura sebagai orang dari manajer galeri lukisan. Ia meminta Ben untuk membawa lukisannya Senin depan. Dan tibalah ulang tahun si manajernya. Saat si Mas Ben menjemput si Sharon, si Mas Ben berkata bahwa ia ditelepon oleh orang dari galeri lukisan. Dan si Sharon pun senang mendengarnya. Setelah sampai di acara ulang tahun manajernya, si Mas Ben ketemu dengan mantannya yaitu si Mbak Susi. Dan ternyata si Mbak Susi adalah saudara dari manajer Ben. Acara terlihat sangat meriah dengan goyangan si Mbak cantik di depan si manajer hidung patah. Saat Mas Ben mau ke toilet, si Mbak Suci malah ngajak si Mas Ben balikan. Mas Ben pun tidak mau karena dia sudah menaruh perasaan sama si Sharon. Saat ingin kembali, tiba-tiba si Mbak Suci ini mencipok si Mas Ben. Tanpa ia sadari, si Sharon pun akhirnya melihat mereka bercipokan dari bawah. Karena melihat kejadian itu, si Sharon pun berlangsung bergegas pergi dengan hati yang kesal. Si Ben yang menyadari itu langsung menghentikan waktu dan pergi menghampiri Sharon. Ben pun teringat pada lukisan Sharon pada waktu itu dan berencana akan memasangnya di galeri yang telah mengundangnya pada waktu itu agar si Mas Ben dapat meyakinkan Sharon bahwa ia hanya ingin bersamanya. Mas Ben pun akhirnya menjalankan waktu kembali. Si Mas Ben pun kemudian pergi ke rumah Sharon untuk meyakinkan kepada Sharon dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Namun Sharon tidak peduli. Kemudian Mas Ben pun pergi dengan muka yang sangat murung. Karena si Mas Ben ini tidak mau berpisah dengan Sharon,
Akhirnya si Mas Ben ini kembali mengalami kesulitan tidur seperti dulu. Keesok harinya, si Mas Ben pun mendatangi galeri yang mengundangnya waktu itu. Sesampainya di sana, si orang galeri itu berkata bahwa aku tidak ada menelponmu. Mas Ben pun akhirnya sadar bahwa ia dikerjai oleh temannya. Dan orang di galeri itu pun ingin mencoba melihat lukisan yang ada di tangan Ben. Dan ternyata orang di galeri itu yang bernama Mas Alex sangat menyukai lukisan si Mas Ben. Mas Alex pun kemudian meminta Mas Ben untuk menempelkan lukisan-lukisannya di galeri si Mas Alex. Dengan senang, si Mas Ben pun langsung mengirimi undangan kepada si Sharon. Di galeri itu, terlihat si Mas Ben menunggu si Sharon untuk datang ke acara tersebut. Saat si Sharon tiba-tiba datang, si Sharon terlihat kaget karena semua lukisan tersebut adalah lukisan wajahnya. Si Sharon pun akhirnya tersenyum-senyum sendiri. Kemudian si Sharon mendatangi Ben yang telah menunggunya di galeri tersebut. Mas Ben kemudian ingin mencoba menjelaskan semua yang terjadi. Namun si Sharon berkata lukisan ini sudah menjelaskan semuanya. Mas Ben pun kemudian bertanya kepada Sharon, apakah kau mempercayaiku? Si Sharon pun berkata iya. Kemudian si Mas Ben mencipok si Sharon. Kemudian si Mas Ben pun mengajak si Sharon keluar untuk bermain hujan salju dengan waktu yang berhenti. Penonton bisa melihat pemandangan yang sangat indah dengan salju yang berhenti karena ulah si Ben. Dan akhirnya mereka pun hidup damai, bahagia, dan tentram. Dan di sini film pun selesai. Oh iya, sebelum gue pamit, gue ingin berpesan kepada penonton semua bahwa kejarlah cita-cita kalian semua. Jangan hanya tahu pacaran saja. Dan gue mengucapkan selamat berpuasa bagi kalian yang melaksanakan ibadah puasa. Terima kasih dan sampai jumpa di alur film berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bulan suci Ramadan. Oke. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Marhaban.